Salah satu unsur yang sangat bikin gua tertarik di dalam seri Sony Boys adalah cara mereka meletakkan objek dan background, vibes dan atmosfer yang diberikan, bahkan termasuk soundtracknya. Mereka ngegabunginnya dengan sangat hati-hati dan yes. Yang ingin gua bahas di sini adalah komposisi dan scale art yang bikin gua jatuh hati sama Sony Boys. By the way, gue baru aja selesai nonton video-video scale art dari channel Critical Giants, Kyra, Tyler Eddie sama Corridor Crew. Dan setelah melihat video-video mereka, gue makin kagum sama komposisi yang diberikan Sony Boy kepada kita. Sebelumnya gue rangkumin dulu apa yang membangun sebuah scene terlihat epic atau paling gak nyaman dilihat oleh mata, dengan perbandingan skala yang sangat jauh berbeda antara karakter dengan background, sequence sebelumnya dengan episode selanjutnya, atau perbandingan lainnya. Pertama, ukuran objek yang kontras, kamera angle atau sudut pandang kamera, komposisi proporsi, relative scale, repetition atau pengulangan, tekstur detail, perspektif atmosfer, dan special effect. Dan gua rasa Sony Boys telah menyajikan semua hal tadi di setiap episodenya dengan eksekusi yang berbeda-beda. Mari kita ambil contoh scene satu ini di episode 11 ketika para karakter memasuki ruangan pembuatan roket. Kamera angle yang dipakai adalah top view atau dari atas dengan ambilan yang tidak terlalu luas. Pada scene ini, mereka tidak menampilkan seberapa besarnya roket yang dibuat. Justru sebaliknya, mereka menampilkan seberapa kecilnya para karakter atau manusia dibandingkan objeknya. Long shadow yang ditampilkan dari karakternya juga menggambarkan seberapa tingginya gerbang yang dibuka. Dan untuk komposisinya sangat ciamik banget sih anjir. Dari pembagian grid dan peletakan objeknya terlihat banget gitu, gak sekedar ditaruh di sana, ditaruh di sini, tapi dipikirin secara matang. Mata kita cenderung melihat white space atau ruang kosong terlebih dahulu, dan untuk kasus kali ini, white space itu diletakkan di pojok kiri atas, dimana mereka pengen nampilin arah datang para karakter. Kalau dalam desain disebut sebagai arah baca, mulai dari mana si audiens harus memperhatikan dari hulu ke hilir. Selain itu, banyak beberapa kasus scan lain yang mirip, hanya saja eksekusinya yang berbeda, seperti scan karakter di depan pohon raksasa, selepas pertarungan si kembar, pendakian di dunia perang, dan beberapa scene landscape lainnya yang kalau kita bahas bakalan panjang banget. Gue pengen ini jadi video singkat doang. Dan yang bikin gue tambah suka itu unsur tadi gak cuman hanya dilakuin di visual, tapi juga diterapkan buat sequence dan bahkan audionya. Coba kita lihat di episode 1, gak ada sama sekali background musik yang menambah atmosfer ruang hampa. Tapi setelah dunia berganti, musik langsung masuk dengan perbandingan yang sangat kontras, yang merubah vibes awalnya serasa sepi dan terkekang menjadi ramai dan bebas. Yes, the music. Kita masuk ke pembahasan art scale musik. Setiap soundtrack yang diberikan oleh Sony Boys seolah benar-benar nyatu menjadi kesatuan ke dalam cerita. Gak sekedar cuma numpang doang gitu. Setiap kali gue mendengar musik di sini, seolah gue juga ikut hanyut ke dalam fenomena melayang di Sony Boys. Contohnya ini. Padahal vibes atau kesan musiknya di sini happy gitu, sama ngepop dengan melodi yang cukup ngebeat. Tapi gue ngerasa ada yang salah dari situasi itu. Dan boom, episode selanjutnya terdengar musik yang chill dan santai. Dan inilah hasil dari firasat yang gue rasain tadi, yaitu kehadiran musiknya. Nah, gue kira klimaksnya cuma sampai di sana, karena gue pikir gue udah mendengar semua lagu yang dikeluarin. Dan wow, di awal episode terakhir musik chill lainnya muncul, dan gue bisa ngerasain seberapa lembabnya udara di sana.
dengan hanya mendengar musiknya saja, apalagi ditambah dengan visual yang saling menguatkan atmosfer satu sama lain. Dan gue pikir cuma sampai situ kita disajikan sebuah mahakarya atau musik yang bisa dibilang masterpiece. Gua sangat nikmat sekali mendengarnya. Dan ternyata gak cuma sampai situ, di pertengahan muncul lagi track yang bikin gua ngerasa sedang mengapung di ruang angkasa. Rada mirip vibes lagunya sama lagu-lagu Float. Pengalaman yang sangat menarik sekali, gue ngerasain seolah menjadi di posisi orang yang mempunyai sindrom sinestesia, seperti albumnya Efek Rumah Kaca. Gue kayak bisa ngelihat warna dari musik-musik di sini. Dan alasan pribadi lainnya kenapa gue suka banget sama seri Sony Boys, mungkin nih anime bener-bener ngegambarin apa yang ada di kepala gue terkait lagu-lagu folk lokal kayak Float, Efek Rumah Kaca, Hindia, Payung Teduh, yang sekarang pisah jadi PT dan Pusakata, atau Bandanera yang sekarang pisah juga jadi Hara, Sisir Tanah yang sekarang jadi Mas Danto, dan beberapa musisi lokal lain. Gue selama beberapa tahun menjadi pendengar musik-musik mereka, dan saat Sony Boy keluar dan gue ngikutin Sony Boy, gue langsung ngerasa klop banget gitu sama nih seri, karena kesan yang mereka berikan itu mirip banget. Bahkan gue bisa nyimpulin cerita Sony Boy hanya lewat 4 judul lagu dari musisi lokal. Pertama, Float, Pulang, tentang para murid yang pengen kembali. Kedua, Pusakata, Larung, tentang rindu dan penantian yang harus dikejar dengan waktu yang gak sebentar. Float. Ketiga, Almost Near, tentang karakter yang hampir sampai ke tujuan. Dan keempat terakhir, lagunya Hindia, No One Will Find Me. Akhir cerita yang seperti judulnya. Udah gitu doang, kontennya itu doang. Gue juga nulis ini refleks gitu, gak tahu mau ngapain tengah malam, ya udah bikin ini aja dah. Oke, goodbye, sampai jumpa di